다음 퍼즐이 있어요. Ketika jantung Sang Bum berhenti, dokter dan perawat mengecek kondisinya, tapi nyawa Sang Bum tidak bisa diselamatkan. Hansem merasa kecolongan lagi, karena dia tidak melihat orang yang mencurigakan masuk ke dalam ruangan Sang Bum. Ina dan Hansem datang ke kantor berita dan mengambil kepingan puzzle yang mereka dapatkan, pelaku mengirimkannya secara daring. Ternyata sehari setelah kematian Du Yeon-soo, Jung Ho berada di Duan City. Hansem tahu itu dari pelacakan ponsel Jung Ho. Dan saat kematian Du Yeon-soo, Jung Ho juga menyembunyikan sapu tangan itu. Mereka penasaran sebenarnya siapa pemilik sapu tangan itu. Sepertinya mereka harus kembali ke Duan City untuk mencari tahu. Ina datang ke padang ilalang, di lokasi penembakan itu. Menurut Ina, pelaku tahu bahwa saat itu Sang Bum suka berburu di waktu luangnya. Situasinya mirip dengan pembunuhan sebelumnya, tapi pelaku gagal membunuhnya. Dia tidak sempat mengecek target meninggal atau tidak karena ada Jung Ho di sana. Pelakunya tidak menduga Jung Ho akan ada di sana dan menggagalkan aksi pelaku. Ina masih penasaran, sebenarnya apa hubungan antara pelaku dan Jung Ho? Polisi akhirnya mengetahui penyebab kematian Sang Bum, itu dikarenakan keracunan. Sepertinya seseorang memasukkan racun melalui infusnya. Menurut Hansem, pelaku pasti menyamar sebagai staf medis dan pelaku juga tahu cara memasukkan racun itu. Berarti dia mengerti tentang medis. Polisi pun akan mengecek siapa saja orang yang masuk ke dalam ruangan Sang Bum. Ina datang untuk menemui Dr. Huang, tapi Dr. Huang sedang keluar, dan Ina akan menunggunya di dalam ruangannya. Ina melihat lukisan Dr. Huang dan ada inisial H di lukisan itu. Ina pikir itu mungkin inisial Dr. Huang. Kemudian Ina mengambil sebuah kunci yang ada di tempat pensil. Hansem merasa orang yang mengetahui tentang medis dan mengenal Ina dengan baik adalah Seung Jo dan Dr. Huang. Tiba-tiba ada telepon masuk dan orang itu membahas tentang puzzle yang diberitakan di televisi. Dan orang yang menelepon Hansem adalah Dr. Huang. Dia bertanya kenapa polisi berasumsi bahwa keping puzzle dikirim oleh si pembunuh. Hansem ingin menemuinya dan bicara secara langsung. Tapi Dr. Huang langsung menutup telepon itu. Para polisi mendatangi tempat di mana Dr. Huang menelepon. Ternyata dia menelepon melalui telepon umum. Mereka mengecek melalui kamera dashboard mobil yang terparkir di area itu. Dan mereka pun tahu bahwa yang menelepon adalah Dr. Huang. Ina masuk rumah Dr. Huang menggunakan kunci yang dia ambil di ruang kerjanya. Di sana banyak lukisan dan ada inisial H di setiap lukisan yang Dr. Huang lukis. Itu sama dengan inisial di keping puzzle yang Ina dapatkan. Hansem menelepon Ina dan memberitahu bahwa Dr. Huang tahu tentang pembunuhnya. Dan Ina memberitahu, itu karena Dr. Huang yang membuat gambar pada puzzle. Ina masih penasaran, apakah Dr. Huang menggambar puzzle itu untuk orang lain? Karena saat Ina melihat rumahnya, Ina pikir itu bukan rumah pelaku. Ina pun teringat, pada 10 tahun yang lalu, Dr. Huang Inchan dan Lee Seung Jo yang membuat Ina bicara tentang kematian pamannya. Dan setiap kali Ina tenggelam atau ada masalah, Seung Jo selalu datang dan menarik Ina keluar dari masalah. Seung Jo adalah orang yang paling mengenal Ina. Saat Ina ingin ke rumah Seung Jo, ternyata rumahnya sudah terbuka. Sepertinya dia membiarkan Ina untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah Seung Jo, banyak sekali berbagai macam boneka, topeng dan juga balon. Saat Ina masuk lebih dalam, Ina melihat paket berwarna kuning, seperti yang selalu Ina dapatkan. Di dalamnya ada keping puzzle lain, dan Ina seperti menahan tangis. Sepertinya Ina tidak menyangka bahwa selama ini ternyata Seung Jo adalah pelaku kasus puzzle. Kepolisian memanggil Dr. Huang untuk diwawancara dan Dr. Huang menceritakan bahwa lebih dari 10 tahun lalu Seung Jo memintanya menggambar sesuatu. Tapi itu bukan dalam bentuk teka-teki. Itu hanya gambar sederhana. Dr. Huang merasa tidak percaya jika Seung Jo membunuh seseorang, karena dia tidak mungkin mengkhianati Ina. Ina kemudian masuk ruang wawancara dan dia bertanya apa arti keping puzzle yang dia temukan di rumah Seung Jo. Dr. Huang tidak tahu apa artinya karena dia hanya disuruh menggambar saja. Hogun merasa marah kepada timnya karena mereka belum menemukan Seung Jo. Tiba-tiba banyak telepon yang masuk di kantor polisi itu, bahwa anggota Dewan Kim menghilang. Kim Muryong adalah mantan Menteri Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi. Mereka pikir apa anggota Dewan Kim adalah korban berikutnya. Mereka memanggil Dr. Huang lagi, karena Dr. Huang yang membantu Seung Jo selama ini. Tapi Dr. Huang mengaku tidak tahu apa-apa, karena dia tidak benar-benar tinggal bersama dengan Seung Jo. Tempat tinggal mereka sangat terpisah. Mereka tinggal berdekatan dan bekerja bersama karena Seung Jo satu-satunya teman yang mengetahui rahasia Dr. Huang.
Dan hubungan mereka tidak seperti yang Ina dan Hansem pikirkan. Dr. Huang pun mengaku bahwa dia adalah seorang gay. Mereka hanya berlatih di rumah sakit yang sama. Dan saat Seung Jo membuka klinik di Doan City, Seung Jo mengundang Dr. Huang untuk memimpin bersamanya. Dr. Huang pikir, Seung Jo membuka klinik di sana karena itu adalah kompleks apartemen paling mahal dan paling bergensi. Tapi Dr. Huang tidak pernah mendengar tentang detektif Yang Jung Ho. Hanya saja polisi pernah menemui Seung Jo beberapa kali saat mereka kuliah kedokteran. Karena itu polisi, rumor buruk mulai menyebar di rumah sakit. Beberapa menduga itu karena mantan pacar Seung Jo atau pasien yang menuntutnya, dan karena hal itu Seung Jo cuti setahun dari kampus. Dr. Huang tidak tahu alasan pasti Seung Jo cuti dari kuliah, karena teman satu-satunya Seung Jo hanyalah Ina. Dan Sersanam adalah teman satu kelas saat SMP, dia datang ke klinik untuk berkonsultasi. Tapi karena mereka satu kelas, Sersanam merasa tidak nyaman, jadi dia minta berkonsultasi dengan Dr. Huang. Sersanam merasa dia tidak dekat dengan Seung Jo, tapi saat ada wisata di sekolah, mereka berdua tidak ikut dan hanya di kelas berdua. Itu adalah pertama kalinya mereka mengobrol. Seung Jo bilang dia tidak mau pergi ke taman hiburan, karena ibunya meninggalkannya di taman hiburan saat usianya 7 tahun. Sejak itu Seung Jo tumbuh di panti asuhan. Sersanam pikir, dengan pergi ke taman hiburan, Seung Jo bisa menemukan petunjuk tentang ibunya itu. Tapi Seung Jo malah menatap Sersanam dan berkata, jika dia menemukan ibunya, Seung Jo akan membunuhnya dengan mencabik-cabiknya. Ina pun menceritakan kepada Hansem bahwa Seung Jo pernah tinggal di panti asuhan saat berusia 7 tahun. Mereka harus memeriksa, apa itu panti asuhan yang sama dengan Jung Ho. Hansem merasa yakin bahwa Jung Ho mengunjungi Seung Jo saat dia kuliah kedokteran 10 tahun lalu. Waktu itu mungkin saat Seung Jo mulai merencanakan pembunuhan, karena Jung Ho pernah bilang bahwa semua itu terjadi karena Jung Ho dan itu bukan salah anak itu. Ina mengunjungi seorang pria yang mempunyai pekerjaan mencari anak yang hilang. Tapi pria itu tidak menemukan nama Lee Seung Jo, melainkan ada nama Lee Sol yang hilang di Dreamland. Ina pikir, Seung Jo bisa saja mengubah namanya, karena Lee Sol hilang di taman hiburan Dreamland, berusia 7 tahun dan walinya adalah Lee Nam-suk yang beralamat di kios Ojin, Pasar Shindonga, dan nama kios itu seperti yang disebutkan Jung Ho sebelum dia meninggal. Hansem ke panti asuhan di mana Jung Ho berdonasi itu. Kemudian Il Hyung mengatakan bahwa dia tidak ingat nama gadis yang ingin Jung Ho temukan. Yang Il Hyung tahu, dia adalah putri dari wanita pengelola kios Ojin, tempat kerja Jung Ho dulu, lokasinya di Pasar Shindonga. Pada 20 tahun lalu, tempat itu dihancurkan untuk dijadikan Doan City, dan wanita itu meninggal dalam kecelakaan saat insiden 20 tahun lalu. Jung Ho juga hampir tewas saat itu. 20 tahun lalu sebelum insiden besar, Jung Ho bekerja di kedai di sebuah pasar tradisional. Saat itu Kang Chimok mendekatinya agar dia dan wanita yang bekerja dengannya mau pergi dari pasar itu. Tapi Jung Ho merasa dia di sana karena ingin bekerja dan mendapatkan uang saja, dan dia mengabaikan Kang Chimok. Myung ternyata juga mendekati Lee Nam-sok agar mau menjual kiosnya. Myung menawarkan 30% lebih banyak sebagai kompensasi. 3 juta untuk pindah dan 15 juta sebagai kompensasi dan Myung juga sudah menutup tokonya di pasar itu. Tapi Lee Nam-sok tidak mau uangnya, karena dia hanya ingin kedainya tetap buka sampai dia menemukan putrinya. Kedai itu adalah rumah dan mata pencahariannya dan Lee Nam-sok sudah menjual makanan selama 20 tahun. Tapi Myung pikir, karena perintah eksekusi wajib sudah dikeluarkan oleh pengadilan, mereka akan tetap mengusirnya walaupun bertahan di sana. Kang Chimok menunggu Lee Myung tapi Myung tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ternyata saat itu mereka berdua sudah menjadi kekasih dan Myung tidak ingin hubungannya dengan Kang Chimok terlihat. Lee Nam-sok dan Jung Ho merasa Myung sepenuhnya memihak mereka karena dia menerima uang dari kerja sama itu. Myung meyakinkan orang-orang dan membuat mereka menandatangani kesepakatan kompensasi itu. Lee Nam-sok menyuruh Jung Ho untuk pergi dan mencari pekerjaan baru, karena dia tidak bisa menahan Jung Ho, tapi Jung Ho tidak bisa meninggalkan Lee Nam-sok. Du Yeon-su yang saat itu sebagai kontraktor menelepon Kang Chimok. Dia sangat kesal karena Kang Chimok tidak bisa bekerja dengan becus, dia merugi karena proyek itu tertahan. Karena mereka ada yang belum menandatangani kesepakatan. Du Yeon-su menyuruh Kang Chimok untuk segera menyelesaikan kesepakatan bagaimanapun caranya. Pada malam harinya, Kang Chimok bersama orang-orang suruhannya mendatangi pasar itu. Mereka membawa alat besar untuk merobohkan bangunan yang ada di pasar itu. Sedangkan orang-orang suruhan Kang Chimok berusaha masuk dan menyeret para pedagang yang masih bertahan di dalam pasar. Dan karena para pedagang menolak, orang-orang itu melempar botol yang berisi api, sehingga api pun menyebar ke dalam pasar itu. Dengan kejamnya orang-orang itu menyusup masuk dan memukuli para pedagang agar mau meninggalkan pasar,
Jung Ho juga dipukuli oleh mereka. Sedangkan para polisi hanya melihat kejadian itu tanpa melakukan apapun. Sementara itu, walaupun Kang Chimok memaksanya keluar, Lee Nam-sok tetap ingin bertahan di dalam, sampai mereka kejatuhan kayu yang sudah dilalap api. Dan di saat itu, Kang Chimok meninggalkan wanita itu yang terbakar di kiosnya. Oh Cheol-jin menelepon Du Yeon-su dan dia melihat berita kebakaran itu. Mereka seperti puas dengan kejadian itu. Dan mereka juga tidak khawatir karena polisi melindungi mereka. Oh Cheol-jin juga mengabarkan kepada paman Ina, Yoon Dong-hoon, bahwa seorang wanita pemilik kios di sana gagal keluar. Mereka membuat laporan itu karena wanita itu tertidur lelap. Padahal Lee Nam-sok tidak tertidur. Kepolisian membuat laporan, seolah-olah kebakaran itu karena kecelakaan. Mereka menutupi kejadian yang sebenarnya. Dan Menteri Kim yang sekarang menjadi anggota dewan juga menelepon Yoon Dong-hoon. Menteri Kim mengucapkan selamat kepada Dong-hoon karena sebentar lagi Dong-hoon akan menerima promosi jabatan karena menutup matanya atas kejadian kebakaran di pasar itu. Dan Dong-hoon juga menelepon Sang Bum yang saat itu menjabat kepala kejaksaan. Ternyata Sang Bum juga menutup kasus itu tanpa hak pedagang untuk mendakwa. Sedangkan Lee Gang-hyun yang saat itu menjadi jurnalis, malah menulis berita bahwa Lee Nam-sok yang melakukan pembakaran karena marah atas kompensasi pembangunan ulang yang dia anggap kecil. Dia memojokkan Lee Nam-sok sebagai kambing hitam atas kebakaran di pasar itu. 10 tahun lalu, Sung Jo yang sedang merokok ditemui oleh Jung Ho di rumah sakit Universitas Samsung. Jung Ho memberikan buku catatan dan sapu tangan milik ibunya, Lee Nam-sok. Ternyata Jung Ho sudah lama mencari Sung Jo dan dia kesulitan mencarinya karena Sung Jo berganti nama dari nama Lee Sol menjadi Lee Sung Jo. Jung Ho pun menceritakan bahwa ibunya telah lama mencari Sung Jo. Masa sekarang, Sung Jo mendatangi Ina di rumahnya, dan Ina sangat kaget melihat Sung Jo. Akhirnya Ina bisa mengetahui bahwa orang yang ada di belakangnya saat kematian pamannya adalah Sung Jo. Ina pikir, Sung Jo pasti menikmatinya selama ini, karena Ina selalu mencurigai dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian pamannya. Tapi Sung Jo sebenarnya merasa gelisah, dia hanya ingin Ina mengimbanginya, dan Sung Jo merasa mengagumi Ina karena Ina sangat hebat. Sung Jo mengajak Ina untuk ikut dengannya, karena dia akan menunjukkan siapa korban berikutnya. Sung Jo memberinya Ina pilihan, dia menangkap Sung Jo sekarang atau membunuhnya jika tidak mau ikut dengannya. Ina memilih untuk mengikuti Sung Jo dan bertemu dengan korban terakhir. Saat itu Han Sem menelepon Ina, tapi Sung Jo mengambil ponsel Ina dan membuangnya. Itu karena Sung Jo tidak mau diganggu. Saat di mobil, Sung Jo menceritakan kenapa dia berhenti membunuh setelah membunuh Lee Gang-hyun. Itu karena tidak ada yang peduli kenapa korban tewas dan tidak yang peduli dengan puzzle yang Sung Jo tinggalkan di TKP. Jadi dia berhenti membunuh sampai akhirnya dia bertemu dengan Ina. Sung Jo sangat terkejut saat bertemu dengan Ina, karena Ina adalah gadis yang Sung Jo tinggalkan pada malam itu. Ina penasaran, kenapa Sung Jo tidak membunuhnya, dan Sung Jo merasa karena Ina bukan penjahat. Sung Jo juga tidak membunuh Jung Ho, dia tertembak bukan karena Sung Jo menembaknya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, Jung Ho memberikan sapu tangan milik ibunya dan Jung Ho menyuruh Sung Jo untuk berhenti membunuh. Karena balas dendam tidak akan merubah apapun. Jung Ho paham betapa sulit dan menyakitkan hidup Sung Jo, walaupun mungkin Jung Ho tidak sepenuhnya memahami Sung Jo. Tapi Jung Ho bisa memahami kebencian dan kemarahan yang Sung Jo rasakan. Karena Jung Ho juga tumbuh besar di panti asuhan seperti Sung Jo. Jadi ini belum terlambat bagi Sung Jo, dan Jung Ho akan menanggung semuanya. Yang perlu Sung Jo lakukan adalah meninggalkan masa lalu dan jalani hidupnya sendiri. Jung Ho merasa menyesal karena saat itu dia menceritakan apa yang menimpa pada ibunya. Itu semua dimulai karena Jung Ho. Jadi saat ini Jung Ho seharusnya memberitahu dunia dan mengakhiri semuanya. Tapi Sung Jo tidak mau itu, karena ini adalah kehidupan yang Sung Jo inginkan. Han Sem ke rumah Ina dan dia menemukan ponsel Ina yang tergeletak di depan rumahnya. Dia pun meminta San untuk mengecek lokasi Ina melalui GPS yang terpasang di mobilnya. Dan mobil Ina berada di Jalan Dumuga Egil. Itu adalah jalan menuju Doan City. Itu adalah tempat di mana pasar Ibu Sung Jo diratakan demi mendirikan apartemen. Han Sem pikir, itu dimulai dari sana dan akan diakhiri di sana juga. Saat sudah sampai di area parkir apartemen Doan City, Ina bertanya apa tidak ada cara lain untuk menghentikan balas dendamnya. Sung Jo merasa tidak seorang pun yang meminta maaf kepadanya. Mereka tidak ada yang melakukan itu, karena mereka benar-benar menghapus Lee Nam-suk dari ingatan mereka. Kemudian Sung Jo memberitahu bahwa saat ini korban berada di unit 5802,
Dan ada keping puzzle berikutnya di sana. Ina pun mengambil kunci akses untuk masuk apartemen dan dia berlari menuju unit itu. Di saat itu para polisi juga sudah sampai di The One City. Setelah masuk ke dalam apartemen, Ina melihat keping puzzle dan tiba-tiba ada seseorang yang terjatuh dari atap gedung. Orang itu terjatuh tepat di depan Hansem, sampai Hansem terciprat darah dari orang itu. Dan orang itu adalah Menteri Kim yang sekarang menjadi anggota Dewan Kim. Ina menuju ke atap gedung, dia berharap bertemu dengan Seung Jo tapi Seung Jo sudah tidak ada di sana. Dan Hansem pun ke atap dan Ina mengatakan bahwa Seung Jo sudah pergi. Hansem tidak habis pikir kenapa Ina membahayakan dirinya dengan mengikuti Seung Jo sendirian. Ina pikir, mungkin dia bisa menyelamatkannya. Dia ingin mempercayainya, sekalipun Seung Jo mungkin berbohong. Walaupun Seung Jo membunuh banyak orang, tapi Seung Jo malah mendatangi Ina dan tidak membunuhnya. Kemudian Ina memberikan keping puzzle yang ada di unit milik Lim Yong. Sepertinya puzzle itu mewakili korban terakhir. Tidak ada gambar di puzzle itu, hanya keping puzzle hitam. Ina merasa itu adalah pasar Shindonga yang menghitam saat terbakar habis. Setelah tahun 1987, perusahaan swasta mengambil alih pembongkaran area pembangunan kembali, menjadi perusahaan jasa pembongkaran. Joksan milik Du Yeon-soo adalah perusahaan pertama. Mereka memonopoli pekerjaan pembongkaran di area Seoul, dan mereka terkenal menggunakan kekerasan dan cara apapun. Kemudian Du Yeon-soo mendirikan anak perusahaan atas nama orang lain, itu pengembangan Dasan milik Kang Chimok. Dan Hansem merasa paman Ina menutupi kasus itu, sebagai gantinya kemungkinan dia mendapat upah atau promosi jabatan. Yoon Dong-hoon mendapatkan 3 unit The One City, semua unit itu atas nama keponakannya. Pada saat keponakannya masuk SMA, dia menjual ketiga unit itu dan membeli rumah mewah di Hannam-dong. Dan orang tua Ina dahulu juga anggota koperasi pasar Shindonga. Mereka memiliki 10 kaveling di pasar. Ina merasa putus asa. Sebenarnya di mana seluruh kisah ini akan berakhir. Hansem dan Ina masih bingung memecahkan keping puzzle terakhir. Mereka pikir, korban itu pasti keping puzzle terakhir. Korban terakhir mungkin tidak terlibat dengan kejadian di pasar Shindonga. Jadi mereka harus tahu apa arti dari keping puzzle berwarna hitam. Dan sebenarnya di mana Seung Jo akan mengakhiri kisah ini. Latar belakang gambar puzzle ini adalah taman hiburan Dreamland. Itu adalah tempat Lee Seung Jo kehilangan ibunya, dan The One City juga tempat Seung Jo kehilangan ibunya. Kemudian San menelepon dan memberitahu bahwa mereka sudah tahu tujuan akhir Lee Seung Jo. San bertanya dengan sopir taksi yang Seung Jo naiki, bahwa dia mengantar Seung Jo ke rumah duka cahaya langit. Itu adalah tempat jasad kapten yang Jung Soo disimpan. Hansem pun menuju ke rumah duka, sedangkan Ina akan mencari Seung Jo ke Dreamland. Saat Hansem mengecek CCTV, dia hanya melihat Seung Jo yang berdiri di depan rumah duka selama 30 menit dengan hujan deras. Hansem bingung kenapa Seung Jo tidak masuk ke dalam, padahal jasad Jung Ho ada di dalam. Ina berada di taman hiburan Dreamland, di sana dia melihat Seung Jo duduk di dalam komedi putar. Ina melihat Seung Jo yang memegang botol dan Ina merasa dia akan bunuh diri. Ina pikir Seung Jo seperti pengecut, jadi jangan mengakhirinya seperti itu. Seung Jo menceritakan bahwa setelah dia kehilangan ibunya, selama bertahun-tahun dia selalu datang ke taman hiburan dan berharap bisa bertemu ibunya di sana. Dan ternyata ibunya melakukan hal yang sama. Ibunya selalu menunggu Seung Jo di kiosnya, tapi Seung Jo tidak ingat di mana kios ibunya itu. Kemudian Ina meminta maaf karena dia baru tahu tentang apa yang pamannya dan orang tuanya lakukan dahulu. Ina pikir, dia tidak berbeda dari sosok-sosok di puzzle itu. Tapi Seung Jo merasa itu bukan salahnya. Ina hanya merasa sensitif. Jadi jangan biarkan rasa bersalah membuat Ina jatuh. Dan Ina merasa ini belum terlambat untuk Seung Jo karena dia bisa menjalani hidupnya, dengan menebus kesalahannya. Tapi Seung Jo merasa sudah melakukan yang seharusnya, dan sudah tidak ingin terus hidup, karena tidak ada alasan untuk itu. Seung Jo sudah tidak tahan lagi dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba Hansem datang dengan menodongkan pistol ke arah Seung Jo. Dia minta Seung Jo berjalan ke arahnya karena Seung Jo ditahan atas pembunuhan puzzle. Tapi Seung Jo malah menyalakan korek api dan membakar komedi putar itu. Seung Jo masuk ke dalam salah satu komedi putar, dia pun berteriak kesakitan karena api itu membakar tubuhnya. Dan Ina menangis melihat Seung Jo yang bunuh diri dengan cara membakar diri. Upacara pemakaman Jung Ho diadakan dan Hansem melakukan penghormatan terakhir. Dia sangat menyesal karena baru mengetahui alasan Jung Ho melakukan itu. Sementara itu Ina memberikan surat pengunduran diri kepada Kapten Go Eun.
Dan Goeun tidak mau memproses surat pengunduran diri Ina, karena dia masih mempersilahkan Ina untuk datang bekerja kapanpun Ina mau. Dan Ina hanya berterima kasih karena Goeun sudah memberinya kesempatan untuk bekerja di sana. Ina dan Hansem mendatangi komedi putar tempat di mana Seung Jo membakar dirinya sendiri. Kemudian Hansem membahas tentang kasus pembunuhan yang sedang terjadi, tapi Ina tidak mau membahas itu. Kemudian mereka makan bersama di rumah Hansem, dan ibunya merasa senang dengan kedekatan mereka. 근데 그게 운 좋게 됐어. Ina diundang di kantor berita dan dia menjadi bintang tamu di acara televisi. Pembawa acara memberi pertanyaan kepada Ina kenapa Ina menjadi pemrofil? Dan Ina menjawab, itu karena dia ingin membuat profil dirinya. Ina ingin tahu apakah dia yang membunuh pamannya, dan korban kedua pembunuhan puzzle itu. Pembawa acara menjadi penasaran apa sekarang Ina sudah berhenti mencurigai dirinya sendiri? Dan saat itu, Ina hanya diam saja. Ada kejadian pembunuhan, korban adalah Jeon Miso, usia 23 tahun, sayatan di tenggorokannya menunjukkan pendarahan hebat, dan lukanya dijahit setelah kematiannya. Sayatan dan jahitannya tampak amatir, karena wajahnya terlalu pucat. Hansem penasaran kenapa pelaku menaruhnya seperti itu. Tiba-tiba Ina ada di belakang Hansem dan Ina menjelaskan bahwa pelaku ingin menunjukkan hasil karyanya dengan menata rambut dan merias korban. Mungkin itu fantasi pelaku sejak lama, yang dibayangkan berulang kali di benaknya untuk menghilangkan kesepian dan kehampaan pelaku. Pelaku juga ingin memamerkan tindakannya, itu sebabnya dia memajangnya. Target fantasi seseorang adalah seseorang yang didambakan, tapi bisa juga seseorang yang dibenci. Menurut Ina, lokasi ini bermakna sesuatu bagi pelaku dan juga tidak asing bagi pelaku, karena pelakunya ada di sekitar mereka. Ina kemudian menunjukkan puzzle yang baru dia dapatkan kepada Hansem. Apakah drama Naen Puzzle masih menggantung atau sudah selesai? Terima kasih sudah menonton alur cerita drama Naen Puzzle di channel No Drama. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan nantikan alur cerita drama selanjutnya di channel No Drama.